Hari ini kita akan memulai acara peresmian Gereja Pentakosta Indonesia Pos Pelayanan Pandan Kota dan Kebaktian Minggu Raya pada hari ini, hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023. Sebagai tertib acara, di dalam acara peresmian pada hari ini, bagian A, pembukaan selubung GPI Pos Pelayanan Pandan Kota. Nantinya kita akan bernyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Kemudian dilanjutkan pembukaan selubung GPI Pos Pelayanan Pandan Kota oleh Lurah Sibuluan Baru, dalam hal ini yang diwakili oleh Ibu Sekretaris Lurah, Ibu Yohana E. Situmorang SIP. Kemudian nantinya setelah dari acara dari luar, kita akan masuk nanti ke dalam dan kita akan persilakan nanti Bapak Koordinator Wilayah Gereja Pentakosta Indonesia Wilayah Kota Sibolga, Tampeng, Tampser, Padang, Sentuhan, Madinah dan Pasaman Barat untuk melaksanakan pembentukan kita. Dan kita akan masuk ke dalam acara kata-kata sambutan nanti. Baik, kita semuanya bernyanyi memuliakan nama Tuhan atas anugerahnya pada hari ini bagi kita, yaitu Tuhan perkenankan, yaitu pembukaan pelayanan Gereja Pentakosta Indonesia Pos Pelayanan Pandan Kota, supaya kita semuanya bersyukur memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami persilakan kepada Lurah Sibuluan Baru, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Lurah Ibu Yohana E. Situmorang SIP, untuk melaksanakan pembukaan selubung GPI Pos Pelayanan Pandan Kota. Dengan hormat saya persilakan. Kami persilakan didampingi Bapak Koordinator dan juga Bapak Kepli. Kita hitung sama-sama. Mulai dari angka 3. 1, 2, 3 ya. 3, 2, 1. Iya. Baiklah. Ya, kita lanjutkan dengan acara pengguntingan pita. Kami persilakan Bapak Koordinator Wilayah didampingi oleh Bapak Wakil Koordinator 2 dan juga hamba Tuhan untuk melaksanakan pengguntingan pita. Dia, kamu sirai. Juru kamu, amak sirai. Amang juru. Amang. Sirai itu. Amang. Amang. Oh, Pak. Iya, iya. Baik, di dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023, pembuntingan pita di dalam masukin pos pelayanan kami laksanakan. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Dan cuma sedang
dahon na yan. Okay. Kanon. Ang tusap din ko mo. Oke. Daon. Ang gunting ba yan? Oh, lepas tu mah. Belum tu. Itu bang. Kita na yung DPG. Oke. Oke. Ya, ituan. Biar lanjut. Kita masuk nang lurah. Kami undang untuk masuk kita bersama-sama. Nanti kau di belakangnya. Kami lain biar aja lagi. Kami undang supaya kita masuk ke dalam pos pelayanan. Demikian juga jemaat Tuhan supaya kita masuk ke dalam semuanya. Masuklah masuk, di dalam aja di dalam. Di dalam. Supaya kita semuanya masuk ke dalam ruangan. Puji Tuhan. Betapa kita semua mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita pada hari ini, yaitu Tuhan memperkenankan waktu, demikian juga kesempatan, bahkan juga sukacita bagi kita pada hari ini untuk bersama-sama kita melaksanakan atau mengikuti acara peresmian Gereja Pentakosta Indonesia Pos Pelayanan Pandan Kota dan juga ibadah kebaktian Minggu Raya pada hari ini, hari Minggu 27 Agustus 2023. Kita akan masuk di dalam acara kata sambutan. Yang kami hormati Bapak Pendeta J. Pasaribu, Koordinator Wilayah Gereja Pentakosta Indonesia Wilayah Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Madinah, dan Pasaman Barat, beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Pendeta Juanda Pasaribu STH, beserta Ibu sebagai Wakil Koordinator 2. Yang kami hormati Bapak-Bapak hamba Tuhan yang ada di Gereja Pentakosta Indonesia Sektor 3. Yang kami hormati Lurah Sibuluan Baru, dalam hal ini yang diwakili oleh Sekretaris Lurah Ibu Yohana S. Tumorang SIP. Yang kami hormati Bapak Kepala Lingkungan 3 Kelurahan Sibuluan Baru. Yang kami hormati seluruh bapak-bapak hamba Tuhan dan jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Pos Pelayanan Pandan Kota. Yang kami hormati dan yang kami cintai Bapak Ibu tetangga di lingkungan 3 di tempat ini dan seluruh undangan yang berbahagia. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama, yaitu di dalam acara peresmian Gereja Pentakosta Indonesia Pos Pelayanan Pandan Kota dan Kebaktian Minggu Raya. Kita masuk di dalam bagian B, yaitu di dalam kata-kata sambutan. Nantinya kita akan bernyanyi, kemudian setelah kita bernyanyi, kami mengundang dengan hormat, yaitu Bapak Guru Kasih Pautar sebagai pimpinan Gereja Pentakosta Indonesia Pos Pelayanan Pandan Kota di dalam menyampaikan sepatah kata. Kemudian yang ketiga, kami mengundang kesediaan dari Bapak Kepling dan sekaligus juga mewakili yaitu tetangga di lingkungan kita ini untuk menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Lurah Sibuluan Baru, dalam hal ini nantinya yang diwakili oleh
Ibu Sekretaris Lurah, Ibu Yohana S. Tumorang SCP untuk menyampaikan kata sambutan. Dan selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Koordinator Wilayah, Bapak Pendeta J. Pasaribu untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus melaksanakan peresmian Gereja Pentakosta Indonesia Pos Pelayanan Pandan Kota. Puji Tuhan. Mari kita semuanya memuliakan nama Tuhan dengan lagu pujian segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dilanjutkan dengan pujian memuji Tuhan selalu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Kita puji Tuhan. Terima kasih. Lebih dulu kami ucapkan bagi para saudara kami oleh kehadiran Bapak dan Ibu kami yang kami hormati, yaitu Bapak Pendeta J. Pasaribu, Koordinator Wilayah Gereja Pentakosta Indonesia Wilayah Kota Sibolga, Kapten, Kapsel, Presiden Puan Melina dan Pasaman Barat, Rap Dohot, Ibu Koordinator. Yang kami hormati Bapak Pendeta J. Pasaribu, STH, Wakil Koordinator 2. Yang kami hormati Bapak hamba Tuhan di GBI Sektor 3. Yang kami hormati Ibu Lurah Sibulion Baru, Nadiwakili Sekretaris Lurah Ibu Yohana E. Situmorang. Yang kami hormati Bapak Kepri Lingkungan 3 Kelurahan Sibulion Baru. Yang kami hormati Bapak-bapak hamba Tuhan Jemaat GBI Pos Pelayanan Pandan Kota. Yang kami hormati Bapak Ibu tetangga di lingkungan 3 dan undangan kami semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, adapun undangan kami bagi bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu Bapak Koordinator, Bapak Wakil dari Kelurahan, ataupun Bapak Lingkungan 3 Sibulion Baru,
bertentangan tentang bagaimana kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih supaya kami diwakilkan dalam doa agar kami semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini bersatu hati dan juga tidak ada kekurangan pun dari segala apapun, agar kami sama-sama berjuang maju terus untuk mengadakan pos pelayanan di tempat ini. Puji Tuhan. Dan juga yang kedua, kami akan meminta perlindungan penuh terlebih dahulu dari Bapak kami Kelurahan dan juga Bapak Lingkungan Sibuan Baru dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di lingkungan ini, agar nantinya Bapak Ibu supaya kami dibawa dengan tenang, jangan ada gangguan di waktu kami mengadakan kebaktian di tempat pos pelayanan ini. Itulah Bapak Ibu yang paling utama, makanya kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, biar kami nantinya meneruskan pelayanan kami tempat ini, jangan ada gangguan dari manapun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, walaupun nanti kami Bapak Ibu di waktu hari Minggu dan juga malam, Kamis atau Rabu malam, kami akan mengadakan kebaktian di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, biar jangan dari kami meminta janganlah ada yang kekurangan waktu kami mengadakan pos pelayanan ini di kebaktian kami. Itu yang paling pertama, Bapak, Ibu, dan semua yang kami kasihi. Dan juga walaupun sedikit sambutan dari kami, dibawalah di dalam doa agar Tuhan nantinya menyatukan kami untuk melaksanakan kebaktian kami di tempat ini. Juga Tuhan yang melindungi kami. Puji Tuhan. Sedikit dari kami kata sambutan. Terima kasih bagi Bapak Koordinator ya Bapak. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepling Lingkungan 3 Sibuan Baru sekaligus mewakili tetangga. Kami persilahkan dengan hormat. Salam. Salam. Puji Tuhan. Terima kasih kami telah diundang hamba-hamba Tuhan. Kami bisa, saya bilang dalam hati saya, dapat berkat besar yang tak ternilai. Jadi terima kasih Bapak-Bapak Gembala. Biarpun saya nggak tahu menyebutkan namanya, Tuhanlah yang memberkati. Jadi Bapak tadi saya jawab omongan Bapak tadi, puji Tuhan tidak ada itu Pak. Iya. Dan saya juga pernah mengaku kepada Bapak Tumbul, saya harus ikut beserta di situ untuk menjemput jiwa-jiwa yang nggak selamat. Saya berjanji itu. Karena kalau ada di tempat kita ini, apalagi lingkungan Kuliku 3 rumah Tuhan, kalau kita tidak kita lagi yang membuat Tuhan itu, siapa lagi Pak? Kan kitanya. Jadi saya selaku Kepling di sini, saya bertanggung jawab Pak, yang Bapak bilang tadi. Saya terima itu. Jangankan setiap Kamis Pak, setiap hari pun kita bisa Pak memuji Tuhan itu. Apalagi saya sudah tua, sudah umur 66.
Kalau tidak lagi sama dia, nggak tahu lagi Pak antar kemana Pak. Puji Tuhan lah. Nah, jadi saya itulah dari sambutan Bapak Kepling dan mewakili warga. Keluarga ini memang betul-betul, karena bisa dibilang ini kampung Israel, nggak ada Islam. Hanya tetangga saya 2-3 agama tetangga. Nah, jadi puji Tuhan, dapat sekali nih Pak. Makanya ngomong aku sama Bapak apa? Sirait. Karena datang orang ke rumah, tenang Pak, aku jadi gembalanya nanti Pak. Jadi begitulah Pak ya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat Bapak Kepling yang sekaligus juga mewakili tetangga. Puji Tuhan. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Lurah Sibulan Baru, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Lurah, yaitu Ibu Yohana E. Situmorang, SIP. Kami persilahkan dengan hormat. Shalom. Shalom, aman minang semuanya yang kami hormati di sini. Yang kami hormati Amang Pendeta, dan selaku koordinator Pendeta Jir Pasar Ibu, koordinator wilayah Gereja Pentakosta Indonesia, wilayah Kota Sibolga Tapteng, Tapsel, Sidimpuan, Madinah, Puji Tuhan. Yang kami hormati Bapak Pendeta Juanda Pasar Ibu STH, Wakil Koordinator 2. Yang kami hormati Bapak-bapak hamba Tuhan yang ada di GPI Sektor 3. Yang kami hormati Bapak Kepling kami dan seluruh warga Sibulan Baru, terlebih di lingkungan 3 ini, dan seluruh jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Pos Pelayanan Pandan Kota. Mulia tema kita sehat-sehat kita semua. Di son kami Amang Inang, kita semua yang boleh berhadir pada hari ini. Kami mewakili Lurah Sibulan Baru yang memang kebetulan sedang menjalani proses pengobatan di Medan. Jadi kami diperintahkan menghadiri undangan dari Peresmian Gereja Pentakosta Indonesia Pos Pelayanan Pandan Kota. Aku sendiri selaku Sekretaris Lurah Sibulan Baru, Yohana E. Situmorang, dan kawan sahabat dari Eda kami, Eda Tasya Siahaan, dan kami baru pulang sebenarnya dari Medan dan memang belum fit ya, belum dari wisuda di Medan. Puji Tuhan. Amin. Kami bangga boleh hadir di tempat ini, aman, inang semuanya. Biarlah tempat ini, Gereja Pentakosta Indonesia Pos Pelayanan Pandan Kota ini boleh semakin maju, semakin berkembang, semakin baik pelayanannya, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sini kami juga mohon izin, Amang, Pendeta, semuanya, semua hamba-hamba Tuhan. Setelah acara ini memang kami tidak sempat bisa mengikuti acara ibadah, karena memang kami harus kembali pelayanan lagi di lumba-lumba, di jalan lumba-lumba di Sibolga, pelayanan gereja juga. Jadi setelah acara kata sambutan ini aman, semuanya kami mohon izin kami meninggalkan tempat ini. Biarlah ibadah hari ini, acara peresmian Gereja Pentakosta Indonesia Pos Pelayanan Pandan Kota boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan boleh juga melakukan ibadah di sini dengan baik setiap Kamis, Rabu atau Kamis ya, aman. Hanya ini yang boleh kami katakan. Sehat-sehat kita semua, lancar pelayanan. Kami undur diri juga, aman, inang semuanya. Mulia tema di kita sudah Horas. Terima kasih untuk Ibu Sekretaris Lurah. Kita doakan Ibu Sekretaris Lurah, kiranya Tuhan berkati ya, nantinya menjadi lurah, bahkan menjadi camat, ya, bahkan sampai kepada pimpinan SKBD, ya, sehingga kiranya menjadi berkat buat banyak ya warga. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kami hormati,
bahwasanya pelayanan yang Tuhan perkenankan ini yang dimulai pada bulan Juli yang lewat, dan kita bersyukur kepada Tuhan oleh kemurahan Tuhan, yaitu bahwa pinang kita Opui Caboru bersama keluarga Bapak Sintua B. Stompur bersama dengan Sintua yang telah yaitu memberikan rumah ini ya untuk tempat kita beribadah dan melaksanakan pelayanan di tengah-tengah daerah kita di Kota Pandan ini. Dan kami mohon dukungan doa dari Bapak Koordinator, Wakil Koordinator, demikian juga Bapak-Bapak Pendeta Guru Injil Sintua dan Bapak Kepling dan seluruh kita, yaitu jemaat Tuhan. Kita doakan supaya Tuhan terus yang menyertai di dalam melaksanakan pelayanan, sehingga kiranya sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yaitu semakin bertambah-tambah orang percaya di daerah Pandan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Koordinator Wilayah. Kami mengundang yaitu untuk menyampaikan kata sambutan Bapak Koordinator Wilayah sekaligus melaksanakan peresmian Gereja Pentakosta Indonesia Pos Pelayanan Pandan Kota. Kepada Bapak Pendeta J. Pasaribu kami persilahkan dengan hormat. Puji Tuhan. Salam bahagia buat kita semua. Hari ini kita boleh ada bersama-sama karena seizin Tuhan. Berikan saya, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, ada bersama-sama dalam menghadiri perayaan atau peresmian pos pelayanan Gereja Pentakosta Indonesia Pandan Kota. Baik yang kami hormati Bapak Camat Pandan walaupun tidak ada, yang kami hormati Ibu Lurah Sibulan yang diwakili tadi Ibu Sukumora, yang kami hormati Bapak Kepli, Bapak Pandiana, enak kuliah, kita satu waktu sebelum berbahasa berbeda, ini berhak, ada waktu saya dulu berhak, oh sudah dabok-dabok. Yang kami hormati Bapak Pendeta undangan serta gereja tetangga, saudara-saudara, Pendeta Guru Injil Sintua dan para tua, gabungan Gereja Pentakosta Indonesia jemaat yang kami sayangi. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Bapa di dalam surga pada pagi hari yang berbahagia ini, yang memampukan kita semua terlibat untuk mendukung dan melaksanakan rangkaian kegiatan peresmian pos pelayanan Gereja Pentakosta Indonesia Pandan Kota yang baru. Saya katakan Pandan Kota, artinya tadinya saya sebutkan sebuah kota, ini sekarang Pandan Kota. Ada dua. Jadi saya berharap gereja ini semakin maju. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 121 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Satu hal ketika kita untuk melaksanakan setiap pekerjaan pelayan Tuhan, kita jadikan Tuhan sebagai partner, sebagai kekuatan yang akan memberkati setiap pelayanan. Saya berkeyakinan bahwa firman Tuhan inilah yang senantiasa menjadi landasan berpijak dan sumber motivasi bagi seluruh jemaat GPI dalam memberi diri dan memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk demi ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga jemaat akan semakin bertumbuh dan terpacu untuk rajin beribadah di tempat yang baru ini, bersekutu dan melayani Tuhan sehingga nantinya dapat menumbuhkan kualitas iman dan terpancar pada perubahan pola sikap hidup sehari-hari pada hari yang berbahagia ini, sehingga tempat ini kita akan menjadi saluran berkat bagi lingkungan ini untuk mengenal keselamatan Juru Selamat itu Yesus Kristus Tuhan. Berangkat dari harapan dan tujuan berdirinya sebuah pos pelayanan Gereja Pentakosta
Indonesia Pos Pelayanan Pandan yang mampu mewadai semua kebutuhan rohani dan iman jemaat serta tanggung jawab sebagai orang yang percaya dalam memelihara perdamaian kesatuan umat yang percaya. Pada hari ini kita akan meresmikan Pos Pelayanan Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Pandan Kota, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya sebagai koordinator wilayah Gereja Pentakosta Kota Sibolga, Kapten Tapasapan semua Madinah akan meresmikan gereja ini di dalam nama Allah Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023 disaksikan seluruh jemaat Tuhan dan jemaat dan seluruh undangan Pos Pelayanan Gereja Pentakosta dan Sidang Pandan Kota secara resmi saya resmikan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Kami tundukkan kepala kami, seraya kami bersuruh memanggil nama Yesus Tuhan. Hari ini gereja Tuhan ada berdiri di lingkungan 3 ini. Mari Tuhan berangkatkan seluruh hamba mulai guru kami si Paulus, si tua kami, baik itu Sirait, si Adipang, bahkan si bahkan seluruh anggota jemaat, istri hamba, berangkatkan mereka Tuhan dan berunjuk. Biarlah pos pelayanan ini Tuhan sebagai membuat satu keberkatan di tengah-tengah tempat ini Tuhan, untuk boleh ada bertambah-tambah jemaat memuliakan nama Hamba-Mu hari ini bersama-sama seluruh hamba jemaat menyaksikan seluruh acara peresmian yang Kau berkata. Engkau ada bersama di tempat ini Tuhan. Nyalakan api Roh Kudus pun di tempat ini Tuhan, sehingga dengan pelayanan menjadi berkat seluruh hamba jemaat-Mu Gereja Pentakosta. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau yang memberkati. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Berserahkan kepada Puji Tuhan. Demikianlah acara peresmian Gereja Pentakosta Indonesia Pos Pelayanan Pandan Kota, dan kita akan masuk di dalam acara kebaktian Minggu Raya. Kami serahkan kepada Bapak Sintua Israel. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita memuliakan nama Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan sebab besar
Puji Tuhan. Kita masih dalam persiapan untuk masuk di dalam ibadah kebaktian kita. Kita memuliakan nama Tuhan dengan lagu pujian nomor 7. Kita sambil belajar lagu pujian. Bekerja bersama-sama di dalam ladang Tuhan. Dalam bahasa Batak, rak mangula masudena diulangi Tuhan. Allah nang radido upa di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara khusus buat bapak-bapak, bapak pendeta kami, bapak pendeta di Pasar Ibu, selaku koordinator wilayah Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Sigurga, Kapten Tapsel Madinah, Pada Sidontuan dan bersama Barat, demikian juga bersama dengan Ibu dan Bapak Wakil Koordinator Bapak Pendeta di Pasar Ibu dari sama-sama di Pasar Ibu ya emang ya, dari sidang Mela 2 memang Mela 2 dan bersama dengan Ibu, demikian juga dengan Bapak Pendeta TK Simatupang dan Bapak Pendeta JR Stopul dari teman-teman kami ya, sahabat. Demikian juga dengan Bapak dan Ibu semua jemaat yang pada saat ini bersuka cita bersama-sama dengan bapak-bapak hambanya ya, yang datang untuk melayani kita pada saat pagi hari ini di dalam ibadah kita. Biarlah nanti keperangan Tuhan yang selalu menyertai kita, secara khusus hamba-hambanya nanti yang akan melayani kita, yang akan memberitakan firman Tuhan. Demikian juga dengan Bapak dan Ibu ya, undangan kami yang boleh berhadir bersama dengan kami, Ibu Guru P. Simorangkir ya. Selamat datang Ibu ya, boleh datang bersama dengan kami. Demikian juga dengan Bapak Kepala Lingkungan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai ibadah kita, mulai dari awal sampai dengan berakhirnya ibadah kita. Dan sebagai tertib acara bagi kita nanti, Bapak dan Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, nanti yang akan berdoa ya untuk menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta di Pasar Ibu. Untuk berdoa, untuk menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan, dan nanti doa persembahan ya, kolekte dan firman Tuhan nanti kami undang Bapak Pendeta PK Simatupang untuk berdoa nanti di dalam sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ada persembahan pujian dari sidang jemaat ya, persembahan pujian. Dan seperti biasa kita kami melakukan kolekte 3 kali, 1, 2, dan 3 sekaligus ya, 1, 2, dan 3 ya. Bapak dan Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita akan angkat lagu pujian Suasana Surga Turunlah, Suasana Surga Turunlah, kami berbakti padamu, Suasana Surga Turunlah. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat lagu pujian ini penuh dengan sukacita, dan semua kita tepuk tangan, termasuk jemaat yang ada di luar. Surga
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kita akan berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu. Kami dengan minyak baru. Mari kita mulai ibadat kita dengan doa. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta di Pasar Ibu dari Mela 2. Biarlah segenap hidup kita serahkan kepada
hamba-Mu belajar bertumbuh dan kembang ke arah yang Kau kehendaki. Kembangkanlah sayap-Mu Tuhan di atas warga gereja-Mu ini. Sucikan dan kuduskan tempat ini sebagai tempat hadirnya nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Siapalah kami Tuhan, sehingga kami layak membawa nama-Mu, layak melayani Engkau Tuhan. Kuatkan hamba-hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk berbicara demi nama-Mu untuk kami semua, untuk kami boleh makan yang terbaik dari apa yang Kau sediakan melalui firman-Mu itu Tuhan pada saat ini. Dan Tuhan, sebentar kami juga akan boleh memberikan persembahan yang dapat kami berikan dari apa yang sudah Engkau berkatkan kepada kami masing-masing. Berikan kami hati yang lebih mau berkorban lagi Tuhan, demi gereja-Mu, demi nama-Mu, demi hadirat-Mu Tuhan, melalui tenaga usaha, bahkan dana yang kami miliki. Dan selalulah Tuhan, oleh karena yang percayakan firman-Mu, berkat-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu yang telah mengulurkan tangannya untuk memberikan persembahan itu semua. Dan berkatilah kami Tuhan dengan segala berkat yang sudah Engkau sediakan melalui persekutuan, peresmian, pos pelayanan dari GPI Pandan Kota ini. Berkuasa atas hamba-hamba-Mu Tuhan, menyembuhkan yang sakit, untuk menghancurkan kuasa setan, untuk mengikat anasir-anasir jahat di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu, sebab kami datang untuk menikmati firman-Mu itu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oh,
Hari ini adalah hari yang berbahagia. Saya katakan hari yang berbahagia kalau kita ada bersama-sama diberi Tuhan waktu kesempatan untuk oleh bersama-sama untuk berdoa di tempat ini, di dalam peresmian pos pelayanan ini. Saya juga bergembira karena saya boleh lihat kedua kali ada pos pelayanan. Yang pertama adalah Guru Sihota tapi gagal. Yang kedua ini saudara. Saya yakin ini akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu saya juga berharap seperti itu. Kita akan dibuat Tuhan mengembangkan sayap di tempat itu, membawa jiwa-jiwa memuliakan Tuhan. Saya boleh lihat ada di atas dibuat situ tertuliskan Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam Tuhan. Pengharapan adalah satu hal wujud yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Kita pasti punya pengharapan dalam hidup keluarga, bahkan anak-anak kita. Pengharapan itu adalah selalu yang kuat yang telah dilakukan di belakang tabir. Ada amin? Tapi ketika kita akan menuju pengharapan, satu tujuan yang akan kita raih, itu bukan semudah seperti kita inginkan. Artinya instan, semua akan kita berjuang. Perjuangan itu memerlukan satu hal waktu. Itu perjuangan dengan kekuatan, perjuangan dengan apa yang akan dilakukan dalam kehidupan. Tapi dikatakan di sana adalah sabar dalam kesesakan, sabar. Artinya kesabaran ada satu wujud yang akan memberi bagi kita tujuan, cita-cita, pengharapan yang akan kita inginkan dalam kehidupan. Saya yakin hari ini pengharapan semua umat Tuhan, seluruh hamba Tuhan yang ada di tempat ini sudah terwujud. Ada gereja pos pelayanan berdiri di tempat ini. Puji Tuhan. Baik, saya tidak lama-lama, saya akan bacakan firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 3:23. Dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, Kolose pasal 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya katakan, saya buat teksnya adalah perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Perbuatlah sesuatu untuk Tuhan demi yang akan kita inginkan, satu keberkatan dalam kehidupan kita. Semua perbuatan kita bukanlah untuk berpusat pada ketenaran diri. Kita melakukan segalanya hanyalah untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang akan kita lakukan. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita sejati muliakan Allah dalam segala tindakan dan perbuatan. Itu maka dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Harapan itu sekarang sudah muncul. Harapan itu kita sekarang sudah ada bersama-sama di tempat ini. Tapi penuh dengan perjuangan. Masih akan terus berjuang. Mewujudkan satu gereja yang besar. Mewujudkan gereja tempat Tuhan untuk boleh ada bersama-sama dengan kita. Saya ingat betul ketika saya masih gereja saya di atas air yang tingginya 5 meter ke bawah. Airnya sudah berdalam sekali. Saya katakan itu sangat sulit sekali membangun, sangat sulit sekali. Dibutuhkan di sana kesabaran, ketekunan, berdoa seperti firman Tuhan yang ada dibuat di dalam pos pelayanan. Kebersamaan adalah satu hal yang akan kita mau lakukan. Kita mau lakukan sesuatu pekerjaan bukan untuk seorang A, B, tapi kita mau melakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Artinya kita
kita mau coba melakukan sesuatu dalam kehidupan kita ini untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Paulus dalam nasari ini menasihatkan agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, baik itu pekerjaan pelayanan, studi hidup berkeluarga, ibadah dan sebagainya, bukan dengan keluh kesah, gerutu atau persungut-sungutan di tempat kerja. Ada saja hal yang kita keluhkan. Kadang-kadang bahkan dalam pekerjaan ada seperti di dalam job stream yang tidak jelas, bos mungkin ada banyak hal yang akan ditolak. Tapi yakinkan kehidupan kita, tujuan hidup kita seperti tujuan hidup kita, ada pujian kita. Akibatnya kita mengerjakan setiap tugas pekerjaan kita tidak dengan sepenuh hati. Apabila kita bersungut-sungut, apabila kita melihat orangnya akan dendam tak semua. Baima ulomi dak jelma ale ulomi lau Tuhan lau dak potong aka pasu-pasu hobar tu akan dia ke arin bolumna. Puji Tuhan. Begitu juga dalam hal pelayan kita pun melakukan sebagai hal yang rutin, biasa-biasa saja, tanpa semangat. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Umatnya, ia telah melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Ia juga sudah tersalib. Apapun yang menjadi kehendak Bapa dikerjakannya dengan sepenuh hati. Meski harus melewati segala penderitaan yang hebat, bahkan sampai harus mati di kayu salib, dia lakukan satu pekerjaan tugas yang mulia. Ada beberapa hal yang hendak kita pelajari dari nasar ini, yakni pertama, perbuatan kita tidak ditentukan oleh jabatan yang kita miliki, perbuatan yang kita lakukan, tapi semua perbuatan yang kita lakukan hanyalah untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan, menyenangkan, bahkan kita akan mendapatkan satu hal yang akan kita ciptakan dalam hidup keluarga. Keberkatan itu yang akan kita mau terima. Berbuat baik, memuliakan Tuhan tidak ditentukan oleh posisi dan jabatan kita. Dengan kata-kata apapun juga yang kamu perbuat. Agaknya Rasul Paulus menempatkan tekanan bukan kepada kedudukan atau status sosial, bukan pula pada sifat pekerjaan, melainkan pada orang yang melakukan perbuatan dengan kepada perbuatan sendiri. Hal itu membuktikan lagi mengenai keseraan yang telah diterima dalam kehidupan kita. Kedua, harus kita berbuat dengan segenap hati. Apakah seorang melakukan tugas atau tugas-tugas yang tidak lagi menentukan, melainkan yang menentukan adalah apakah orang itu berbuat dengan segenap hati atau tidak. Itu satu hal yang akan kita melihat dalam kehidupan kita sendiri. Istilah dengan segenap hati berarti bersungguh-sungguh tanpa pamrih atau pretensi. Artinya bersungguh-sungguh melakukan. Ini adalah pekerjaan mulai Bapak dan Ibu hamba Tuhan mulai di Bapak si Pahutar, si Rai, si Anipaga, si Tombol, bahkan Parhobas, bahkan istri hamba Tuhan memulai sesuatu pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Setelah ini mungkin ada banyak hal yang akan kita rancang lebih banyak lagi. Kalau saya melihat tempat ini kecil lah, tempat tuh jalan Bosia doa dan adong naso tarpatu pada bata. Puji Tuhan. Kekompakan kebersamaan di dalam melayani Tuhan, dalam memuji Tuhan ada satu hal strategi yang akan Tuhan tentukan. Saya juga ketika membangun gereja Sidang Air Habil 3,5 miliar berpuasai Tuhan bergotong royong di si usang aja udah bodum mengasih dan hak narhak adong peduli menolak dohabela adong lo nama kepengna bahkan sageri jenala BNKP GKI ada banyak menghantar bahkan malam jam 12 ditutup Pak. Adung besar ini Pak 33 motor. Adung dengan waktu Bapak pembangunan gereja saja 1 juta sudah mahal. Adung muse par BNKP. Ai bahasa nang leno mutu gereja. Enggak Pak, Tuhan suruh aku datang menghantar.
Artinya kekompakan, kebersamaan, berdoa, berpuasa, melakukan sesuatu untuk kemuliaan, pasti Tuhan akan mendengar. Karena itu di dalam kitab Ulangan ini dipakai 8 kali untuk mengasihi Tuhan, beribadah kepada yang mentaati hukum. Hukumnya terbaik kepada Tuhan adalah pertobatan. Ketika kita semua tidak mampu bersama. Dan Yesus juga mengutip dalam Ulangan pasal 5 untuk menjawab pertanyaan seorang Farisi tentang hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Adalah hukum kasih, Matius 22 30-40. Jadi berbuat dengan segenap hati hanya tujuan kepada Tuhan. Ketiga, melakukan kebaikan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang ketiga adalah melakukan kebaikan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Molo-olo pehamu mengalir sumbangan artinya maka mengalir ucapan syukur. Dak mamereng halak ne hamu jojo. Alai mamereng Tuhan tadi si jojo. Puji Tuhan. Itu satu hal yang akan kita melakukan yang terbaik. Ada yang ini juga pada kalian mau hebenmi. Ulu si kata, ailana mengalir pe urat ke negara sejauh lumai depan pokok bangunan pun oleh orang kudu 5 juta. Oke, dak lope bulan 4 juta mak. Turun mese 7 juta mak. Turun mese di dalam 2 juta mak. Yang saat di pintu gereja 1 juta mak. Satu gereja 500.000 mereka. Atau lebih 20%. Artinya melakukan alami medok molo mabain mengalir ke tangan musiamu unang diberi tangan habis gitu kan. Artinya jangan pernah kau melakukan perbuatan untuk iblis. Artinya kita akan mau melawan iblis. Punya program enak taber api, punya program. Iblis pintar sekali untuk mencoba membuat jatuhkan setiap orang yang percaya, bahkan menjatuhkan segala sesuatu yang akan kita lakukan yang baik. Imam Alun simbolis enak kamaton wae ngaku laki ngolor sejauh 100.000 bayar malendo sendiri. Sigaret bukan 25.000 bulan Rasulullah tinggal pintu ini. Anu kok kamu kopi tinggal pintu ini. Ini pun saat usong dari Sabtu ini. Udah kita dalam melakukan untuk Tuhan. Jangan pernah mau intervensi kepada iblis. Puji Tuhan. Tapi lakukan dengan segenap hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi berbuat dengan segenap hati hanya ditujukan kepada Tuhan. Ini adalah cara benar-benar untuk bersungguh-sungguh yang menuntut keikhlasan tanpa bandingan ataupun ada satu hal dibuat orang satu kesesatan. Sebelumnya dalam ayat 17 Rasul Paulus telah mengajak mereka, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Lakukan. Molo membaitu Tuhan unang marparetongan. Puji Tuhan. Tuhan tapi nakya marparetongan sesudah lo memberkati kita selalu. Tuhan tapi mengalir jabatan jabalogi yang nakya memperhitungkan. Saya mau saksikan, saya adalah seorang supir. Saya masuk di Telkom adalah besi yang kecil. Saya teknik, saya belajar komputer, saya sendiri, saya belajar di keuangan. Saya menjadi senior supervisor. Ketika saya 1 tahun lagi, saya akan menjadi koordinator Kota Sibolga dan Tapanuli Selatan. 1 tahun lagi saya diangkat menjadi seorang supervisor di Bali yang membawahi 3 kabupaten. Dakya hupami Yusuf Tuhan. Alih botodo cita-cita dia bahwa dak pasobong wow dia bihato banditu. Saya 3 tahun di sana berjalan, ini pensiun muda opak usia tahun. Saya di Tuhan mau dereng sudi pambai nama karena dengan berasal. Artinya ketika kita melayani Tuhan tidak akan pernah berbantah, kita tidak pernah membuat alasan untuk melayani Tuhan. Ya doa madamu nomor tang yang kemargam dalam di Kota Batu ada bijak dulu.
karena cara betul riba masalah lapor. Baca mati baca itu bicara bulan kerja bisa. Dia memandat doa sampai kerja jam 7 malam asal berganti. Artinya pelayanan tanpa pamrih, Tuhan juga akan melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan. Percayalah, Tuhan itu tidak pernah berbohong, Tuhan itu tidak pernah tertidur. Dia akan mendengar setiap berdoa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini berarti dengan kuasa Tuhan Yesus dalam ucapan syukur, dan kita akan tetap melakukan sesuatu pekerjaan untuk Tuhan. Pekerjaan yang tidak mudah sekalipun manusia akan berharga sangat tinggi untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita melakukannya untuk Tuhan dan disertai dengan ucapan syukur, sesuatu yang terbaik memuliakan Tuhan. Saya yakin gereja ini, Huberen, sudi pendana-pendana, isok kawaroh Boido adon belum belgerupe gereja di Padang. Hosea 2 melusuri tapok batangnya merkuasai yakin do dak laksakam salwarani be pangaliron do tusora membangun beliau. Puji Tuhan. Saya katakan saya sudah merasakan seperti itu. Ada banyak orang memberi, ada yang jemaatan. Pambicang biadong lo, tiga biadong lo, pegawai biadong lo kan Allah kepe. Alai dibangun dengan kekompakan, kebersamaan, kegotong royongan. Alana aku pakai definisi kegotong royongan semua di hutanami hutan bubur, daerah Sipahutar. Alana polisi kemarin dah membuat ini, sudah ikut kompak do, saya sudah tak mersabi itu bagian. Jalarak dong se bardigi, itu siapa yang membuat bardigi, sakita bardigi. Artinya kalau membuat ini, jala imatu kebersamaan di dalam kekompakan. Si dunia musik tersebut halakap potong semua sampai selesai pekerjaan. Dunia itu dah adok be alana, zaman lain semakin zaman maju pemikiran halak mulai maju. Yang betong alana dari upah nama ibu ya. Dan dia dong kegotong royongan kebersamaan memulai musik kritis erosi sudah iman di jauh madian apa alana sudah menggunakan artinya laudo Tuhan. Semua yang kita lakukan akan sangat berarti di hadapan Tuhan dan merupakan persembahan yang harus jika kita mempersembahkannya untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan memuliakan Tuhan. Gereja ini akan menjadi saluran berkat daripada tetangga, bahkan jemaat, bahkan seluruh yang ada di kota-kota. Saya yakin dan percaya. Ayo besok ini mulai ditinggal padidat penahinan kholat 32 kakari, main matulu ras kakak. Puji Tuhan. Lalu 2 hari kebaktian 80 sampai 10 sampai ibadah kebaktian. Cara porsian no mulu tulus. Mengatok serok kepe-kepe. Sudah memadal tempat bersemangat di bawah. Segala sesuatu yang kita kerjakan adalah baik jika kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita kerjakan adalah baik jika kita melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Adok upata dan melakukannya dengan bersungut-sungut ataupun paksaan ataupun akan sesuatu anon dari sonas adong atau tahu alai ketulusan dok mengundang-undang itu. Ketulusan kita dengan jalan berkado. Ada tabain lagi hidup berkata jauh. Hidup anda dulu halak lagi mengundang lagi sonwain akan mandebus itu. Disimpan ya pengen bank ada potong dingin kau di mana dapur di mana aduk salibungan di hepeng debus itu. Ketika kita untuk melayani Tuhan, kita buat sekarang di dunia ini akan ada di dalam kerajaan surga. Apakah yang ikat di dalamnya akan terikat dalam kerajaan surga? Apa yang kau lepaskan di dalamnya akan terlepas di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Hal ini doakan kita dari getong daun udah itu. Pekerjaan sekecil apapun yang kita peroleh merupakan pemberian yang baik dan sempurna dari Allah yang akan kita lakukan. Yang terakhir, dan itu pantas kita syukuri, kita berterima kasih atas pemberiannya dengan bekerja sungguh-sungguh dan memuliakan Tuhan. Semua pekerjaan merupakan berkat luar biasa dari Tuhan.
Tidak peduli kecil atau besar, apabila kita dengan sungguh-sungguh melakukan. Jalau peposia wow, Dukaba artinya taras dari Jawa. Sudah punya rencana membangun dari Yerusalem. Dia matang kembali dalam Yerusalem. Beribadah yakin doa. Awana ubering dan kalau Tuhan masuk Tuhan akan terus usul-usul laut berdoa itu. Karena itu lakukanlah yang terbaik. Lewati cara kerja yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka Tuhan akan dipermuliakan dan kita bisa mengenalkan Yesus kepada mereka yang belum mengenalnya. Dan semua orang akan di tempat ini akan kita jadikan mereka ikut menjadi masuk dalam keselamatan Tuhan. Karena itu saya tidak lama berkhotbah. Semoga Tuhan memberkati Gereja Pentakosta Pos Pelayanan Panjang Kota ini. Dan saya percaya seluruh hamba Tuhan, mulai daripada Bapak Guru, si Pahutar, si Tua Sirai, si Tua Senipan, si Tua Sekum, bahkan istri hamba Tuhan, jemaat hari bergandeng tangan bersatu hati, sungguh-sungguh bergandeng tangan bersatu hati untuk membangun lebih baik gereja. Saya percaya itu ketika kita satu, semuanya akan Tuhan wujudkan. Dari manapun akan datang saluran berkat untuk memberkati kita, bahkan memberkati pekerjaan kita. Dari sana akan kita selalu memberkati itu di dalam rumah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit semua berdiri.